Tiga mahasiswa ini, Wiwi, Nazwa, dan Devrian, bertekad mempelajari SPSS. Mereka bingung, tapi bersemangat. Wiwi ingin menganalisis data survei, Nazwa butuh untuk tugas akhir, dan Devrian penasaran dengan statistik. Mereka mencari tutorial online, berdebat tentang fitur, dan akhirnya berkolaborasi. Bersama, mereka belajar mengolah data dengan SPSS, jadi lebih percaya diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistika yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu yang pertama, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir uji linearitas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Langsung saja, di sini kami mengambil data dari skripsi yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen. Di sini kami sudah buat tabel datanya di Excel. Langsung kita copy X1, X2, dan Y. Lalu buka aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu klik variable view. Di sini kita tuliskan X1, X2, dan Y. Untuk label, yang pertama diisi dengan struktur modal. Kedua, X2, free cash flow. Y yaitu kebijakan dividen. Lanjut, ini kita ganti dengan scale. Klik data view, di X1 kita copy data yang sudah tadi kita copy. Setelah di copy paste, kita lanjut klik analyze, lalu regression, dan linear. Untuk X1 dan X2 kita pindahkan ke independen, dan untuk Y dependent. Lanjut ke statistik. Untuk ini kita centang di bagian collinearity, klik continue, lalu plots. Untuk Y kita isi dengan receipt, dan untuk X diisi dengan gfrite. Selanjutnya centang di bagian histogram dan normal, lalu klik continue. Di save, centang di understand, lalu continue. Klik OK. Di sini terlihat data-data hasil dari uji normalitas dan dapat dilihat di bagian e-plot dan scatter plot. Untuk uji yang menggunakan cara lain, yaitu klik analyze, non-parametric test, lalu legacy data, dan one sample. Understand dipindahkan ke kanan, lalu klik OK. Di sini terlihat nilai sig-nya yaitu 0,064, berarti nilai ini lebih besar daripada 0,05 dan terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji ini sama dengan uji yang sebelumnya, kita klik analyze, regression, linear, lalu statistik. Untuk estimate dihilangkan dan mode fit. Untuk itu centang lagi covariance, lalu klik continue. Histogram dan normal probability-nya dihilangkan, lalu klik continue, save. Untuk ini kita hilangkan centangnya, lalu klik continue.
lalu oke. Di sini terdapat data-data dari hasil uji multikolinearitas. Di sini terlihat nilai tolerance lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya lebih kecil daripada 10. Maka ini dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Caranya sama seperti yang sebelumnya, klik analyze, regression, linear, statistik, centang, di bagian model fit dan estimate. Lalu continue, oke. Di sini terlihat scatter plot titiknya menyebar jauh dari garis diagonal, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji yang kedua yaitu menggunakan uji Glaser. Caranya yaitu klik transform, compute variable. Untuk target variabel kita ketik presiden. Untuk function group kita pilih arithmetic dan klik ABS. Lalu di sini terdapat ABS dan kita pindahkan understart, lalu klik OK. Selanjutnya klik analyze, regression, linear. Untuk dependent kita ganti dengan abrasif yang tadi. Lalu statistik dihilangkan, klik continue, plots, dan untuk abrasif dikembalikan, klik continue, klik OK. Di sini terlihat nilai sig-nya yaitu untuk X1 395 berarti lebih besar daripada 0,05 dan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini saya akan menjelaskan uji autokorelasi. Yang pertama, klik analyze, klik reduction, linear, masuk ke independen, X2 ke independen, dan Y ke dependent. Statistik, klik Darwin-Watson, continue, oke. Ini lihat Darwin-Watson-nya yaitu 1,546. Kita lihat tabelnya yaitu 2 yang 100. U-nya itu kita ada yang datanya 100 1,7152. Jadi kita 4 dikurangi 1,7152 itu 2,2848. Jika ada Darwin-Watson-nya lebih kecil maka terjadi autokorelasi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan lagi linearitas. Pertama, klik analyze, compare and match. Lanjut. X1 ke independen, X2 ke independen, Y ke dependent. Options, klik test for linearitas, klik continue, oke. Kita lihat tabelnya yaitu misalkan sig-nya lebih besar dari 0,05 maka memiliki hubungan linearitas. Sig-nya lebih besar dari 0,05 maka memiliki hubungan linear dan X2-nya juga sama, lebih besar dari 0,05 maka memiliki hubungan linear. Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan data primer untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, di sini kami telah menyajikan data dari skripsi yang berjudul Pengaruh Beauty Vlogger dan label halal terhadap minat beli produk makeover. Nah, di sini dapat diketahui bahwa variabel independen atau X1-nya adalah beauty vlogger, kemudian yang X2-nya adalah label halal, dan Y-nya adalah minat beli. Nah, masing-masing dari ketiga variabel ini, X1, X2, dan Y ini akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Dapat diketahui juga bahwa skripsi ini menggunakan 100 responden. Nah, data yang ini akan dipindahkan ke SPSS untuk diuji. Ada dua cara untuk memindahkan data dari Excel ke SPSS, yaitu yang pertama dengan mengklik file, kemudian import data, pilih Excel, kemudian pilih data yang akan diuji. Tapi saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengcopy masing-masing variabel, kemudian menyalinnya ke SPSS, karena menurut saya itu lebih efektif dan lebih
gampang. Kemudian tadi udah di-copy, kemudian di-paste. Nah, jadi seperti ini. Ini di atasnya nama-namanya harus dirubah. Jadi kita harus ke variable field, namanya bisa diubah, misal P1, P2, P3, P4, P5, dan yang terakhir itu merupakan skor total. Jadi kita harus menggantinya jadi P total. Nah, maka di sini akan berubah. Kemudian yang akan diubah di variable view, yang harus diubah di variable view adalah measure atau pengukuran. Karena kita menggunakan data primer, menggunakan kuesioner, maka skala pertanyaannya itu dari 1 sampai 5, yaitu mulai dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Jadi, di sini kita harus menggunakan measure-nya itu original, semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita siap untuk menguji validitas terlebih dahulu ya. Untuk menguji validitas, klik Analyze, kemudian Correlate, klik Bivariate, kemudian pindahkan semuanya ke kanan, kemudian pastikan options-nya ini hanya tercentang Exclude Cases Pairwise, kemudian klik Continue. Di Style, pastikan tidak ada yang terisi. Nah, kita klik Cancel aja. Nah, di Bootstrap, pastikan bahwa Perform Bootstrapping ini tidak terchecklist. Klik Continue, klik OK. Nah, ini untuk hasil X1 uji validitas. Dapat dilihat bahwa N-nya ini adalah jumlah respondennya ini 100 ya, berarti data kita aman. Nah, untuk mengetahui apakah X1 ini valid atau tidak, ada dua cara yang akan kita lakukan. Pertama yaitu melihat signifikansi detail di setiap P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, jika nilai signifikansi detailnya ini kurang dari 0,05, maka data dapat dikatakan valid. Nah, dapat dilihat bahwa signifikansi detailnya X1 ini kurang dari 0,05. Ini. Maka dapat diartikan bahwa menurut signifikansi detail, data dari X1 ini dapat dikatakan valid. Nah, cara yang kedua yaitu dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Di sini saya sudah menyiapkan R hitung. Nah, R hitungnya ini menggunakan R tabel ini menggunakan tabel R product moment pada sig 0,05 detail. Nah, karena kita respondennya 100, maka di sini pada bagian 100, N-nya N100, kita R tabelnya itu dapat 0,195, yang dimana jika dilihat di Pearson correlation, R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka data dapat dikatakan valid berdasarkan pembandingan R hitung dan R tabel. Jadi artinya baik menggunakan signifikansi detail maupun Pearson correlation, data X1 dikatakan valid. Nah, untuk menguji reliabilitas, kita dapat ke Analyze, ke Scale, kemudian Reliability Analysis, kemudian pindahkan semuanya ke kanan kecuali P total. Nah, di Statistics, kita centang Correlations, Covariance, dan Scale If. Kemudian klik Continue, kemudian OK. Nah, untuk mengetahui data X1 ini reliable atau tidak, kita dapat melihatnya di bagian Reliability Statistics. Nah, ini yang dilihat adalah Cronbach's Alpha. Jika Cronbach's Alpha-nya ini lebih dari 0,6, maka data dapat dikatakan reliable. Nah, di sini X1-nya Cronbach's Alpha-nya ini 0,799, berarti lebih dari 0,6. Jadi, data pada X1 dapat dikatakan valid dan reliable. Kemudian kita beralih ke X2. Nah, sama seperti sebelumnya, kita salin, kita copy maksudnya. Kita copy data dari Excel, copy, kemudian. Nah, untuk membuat data baru, kita cukup klik File, New, Data. Nah, sudah baru. Kemudian data X2 kita paste. Nah, diubah lagi namanya, P1, P2, P3, P total. Sama seperti sebelumnya, visualnya juga diganti jadi original, karena kita menggunakan kuesioner. Nah, berubah. Kita uji validitas terlebih dahulu. Klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate, kemudian pindahkan semuanya ke kanan, kita cukup Ctrl A, pindahkan ke kanan, dan pastikan ini yang terisi nama Exclude Cases Pairwise, kemudian OK. Nah, di sini X2-nya dapat dilihat datanya masih aman ya. Jumlah respondennya masih 100. Nah, di sini dapat dilihat signifikansi detailnya ini sama seperti sebelumnya.
kurang dari 0,05. Maka berdasarkan signifikansi tutel, data dari X2 ini dapat dikatakan valid. Nah, berdasarkan R hitung dan R tabel. R tabelnya tadi 0,195. Yang ini 0,195. Kemudian dilihat dari Pearson correlation, R hitungnya itu lebih besar dibanding R tabel. Maka data dari X1 dapat dikatakan valid baik berdasarkan Pearson correlation maupun signifikansi tutel. Kemudian kita ke uji reliabilitas. Kita ke analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, sama seperti sebelumnya, kita harus memilih kanan, kecuali P total. Nah, di statistics kita checklist correlations, covariance, dan scale if. Kemudian continue. Oke. Nah, dilihat di reliability statistics. Bagian Cronbach's alpha. Syaratnya tadi yaitu Cronbach's alpha-nya itu harus lebih dari 0,6. Ya, ini tuh lebih dari 0,6. Maka data dari X2 dapat dikatakan reliable. Jadi kesimpulan sejauh ini, data dari X1 dan X2 ini, pertanyaannya dapat dikatakan valid dan reliable. Nah, yang terakhir, kita akan menguji Y. Kita copy, kemudian kita buat file baru ya. Kemudian data paste. Nah, kita ubah lagi namanya P1, P2, P3, P4, dan P total. Misalnya, kita ubah jadi original. Nah, terus kita akan menguji validitas sama seperti sebelumnya ya. Analyze, correlate, divide. Pindahkan semuanya ke kanan, Ctrl A, terus oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa signifikansi tutelnya ini masih sama seperti sebelumnya, di bawah kurang dari 0,05. Maka berdasarkan signifikansi tutelnya, variabel Y dapat dikatakan valid. Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, R tabelnya tadi itu 0,195. Kemudian R hitungnya itu lihat dari Pearson correlation, total. Jadi dapat disimpulkan bahwa R hitung tuh lebih besar dari R tabel. Maka baik menggunakan signifikan tutel maupun membandingkan R tabel dan R hitung, hasilnya sama saja, sama-sama valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, kita dapat scale, reliability analysis, kemudian pindahkan semuanya ke kanan kecuali P total. Kemudian di statistics, kita klik correlations, covariance, dan scale if. Kemudian continue. Oke. Nah, untuk uji reliabilitas dapat dilihat di reliability statistics di Cronbach's alpha. Syarat dapat dikatakan reliable yaitu jika Cronbach's alpha-nya ini lebih dari 6. Nah, yang ini lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel Y ini dikatakan reliable. Nah, kesimpulan untuk semuanya yaitu baik X1, X2, dan Y semuanya dapat dikatakan valid dan reliable.